Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqal jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kitab hadis Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita dan menjadikan ini sebagai wasilah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian hadis kita, masih tentang bab tahajud ya. Hadis yang ke-571. Karena sebelumnya kita feedback sedikit ya. Nomor 570 ya. Itu Nabi SAW menjelaskan bahwa saat orang tertidur itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Syaitan mengikat atau menghambat manusia saat tertidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil farqud. Yang pertama, setan itu sembari meniupkan ke telinga kita, alaika lailun tawil farqud, malam masih panjang, tidurlah gitu. Jadi setan membuai kita ketika kita bangun tidur, masih panjang malam, tidurlah. Farqud fa in istayqadha, namun apabila orang tersebut bangun dan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, atau dengan doa yang lain, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani, maka satu hambatan atau satu ikatan setan itu terputus. Fa in tawaddoa in halat uqdah, apabila dia berwudu maka ikatan kedua putus. Fa in shalla, apabila dia salat 2 rakaat, in halat uqdah, maka terputuslah ikatan yang terakhir. Fa asbaha nasyitan, nah dengan begitu dia menjadi segar, menjadi giat, antusias, thayyibun nafs, dan jiwanya itu baik gitu ya, jiwanya itu segar. Kalau tidak begitu dia akan terus malas sampai siang. Kalau tidak ngikutin 3 ritual tadi, baca doa, wudu, sholat, maka orang tersebut akan merasa malas untuk melakukan kebaikan di siang hari. Nah, berikutnya hadis yang ke-571. An Abdillah radhiyallahu taala anhu qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbaha. Disebutkan ada seseorang fulan ya, rajulun. Pokoknya kalau berita tentang sesuatu yang sifatnya kurang atau bernada negatif, itu orangnya selalu disamarkan. Rajulun. Anna rajulan au rajulun, ja'a rajulun au fulan. Kalau enggak fulanun, rajulun au gulam. Tidak dijelaskan namanya. Kalau perempuan imra'atun atau fulanatun, dalam hadis itu jika bernada negatif itu tidak disebutkan namanya. Hampir semua riwayat begitu. Tapi kalau baik ada namanya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau menyebutkan kekurangan seseorang, membuka aib seseorang. Disebutkan bahwa ada seseorang yang tidur sampai pagi, maqama ila shalah, tidak melakukan sholat, maksudnya sholat malam ya,
salat tahajud. Faqala bala syaitan fi udhunih. Lalu Nabi berkomentar, syaitan mengencingi telinganya. Jadi orang yang tidur sampai subuh tidak bangun, tidak tahajud, itu kata Nabi, syaitan telah mengencingi telinganya. Artinya apa? Artinya orang tersebut dalam kendali syaitan, ya, dikerjain oleh syaitan sampai dia tidak bisa bangun qiyamul lail. Maka kalau tidur jangan terlalu kebluk. Jangan terlalu kebluk, minimal bangun punya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir itu cukup ya untuk menutup malam. Jangan sampai tidak sama sekali. Paket hemat. 2 rakaat plus 1 witir. Itu paling sederhana. Kita tidak mau dikencingi oleh syaitan, makanya bangun sebelum subuh, lakukan sholat minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau tidak sempat amat, maka cukup witir 1 rakaat saja sebagai penutup malam. Witir saja. Witir saja. Tidak tahajud. Kalau nggak sempat tinggal 5 menit atau tinggal 3 menit misalkan, maka cukup sholat witir saja sebagai penutup. Karena witir dengan tahajud itu kan waktu kita bahas sholat nafilah ya dalam fikih Syafi'i itu sederajat ya. Sederajat witir, duha, tahajud itu sederajat ya. Kalau kelompok pertama kan sunnah muakkadah mendekati wajib, itu ada 5, 2 hari raya, kemudian 2 gerhana, istisqa kan gitu ya, dan rawatib. 2 hari raya, gerhana, istisqa, rawatib, satu lagi apa? Itu dua. Hari raya itu 2 hari raya, 2, kemudian 2 gerhana, ya 5, kemudian rawatib, oh iya 5, betul. Itu sunnah muakkadah di bawah wajib, mendekati wajib, nempel ke wajib lah. Kenapa rawatib? Karena dia menempel ke wajib, penyempurna sholat wajib. Kenapa gerhana dan sholat idul 2 hari raya? Karena dia ditegakkan secara berjamaah. Maka nilai muakkadnya itu sangat tinggi. Itu level pertama. Level kedua ini nafilah muakkad. Itu ada 3, tahajud, duha, dan witir. Lalu yang ketiga nafilah biasa. Itu salat-salat selain yang disebutkan di kelompok 1 dan 2 tadi. Hadis berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita setiap malam turun ke langit dunia, samai dunia. Hina yabqa sulusal lail al-akhir, ketika malam tinggal sepertiganya. Bagaimana turunnya? Enggak usah ditanyain. Bagaimana kondisinya tidak usah ditanyain. Dan jangan berpikir macam-macam. Kalau Tuhan turun di Kopo atau nanti yang di Pangalengan, ya Tuhan berarti di situ. Jangan begitu. Ya. Allah turun ke langit dunia di setiap malam terakhir ketiga, di setiap sepertiga malam terakhir. Soalnya ada Ustadz Kondang katanya intelek, tapi memahami hadis ini dengan otaknya. Kalau Tuhan turun di Indonesia atau di Amerika Tuhannya lagi absen, atau Tuhannya di Mekah lagi absen, atau di Malaysia lagi absen karena lagi turun di Indonesia. Nah itu memahami hadis pakai otak begitu. Tapi kalau kita pakai keimanan, kalau Allah menyebutkan dirinya bahwa dia turun di sepertiga malam terakhir, sudah imani saja. Tanpa bertanya-tanya bagaimana turunnya dan tempat lain bagaimana. Ya. Diimani saja. Untuk apa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Nah ini poinnya, yang penting ini poinnya. Yaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Maka doa-doa tahajud itu mustajab. Doa-doa tahajud itu mustajab. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Yang kedua, barang siapa yang meminta permohonan kepadaku, fa u'tiyahu, aku akan beri. Aku akan beri. Itu yang kedua. Yang ketiga, man yastaghfirni fa aghfirullah. Yang ketiga, barang siapa yang meminta ampun istighfar kepadaku, aku akan ampuni dosa.
Jadi tujuan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir itu untuk 3 tujuan. Yang pertama, mencari orang yang meminta, memohon, berdoa kepadanya untuk diberi. Yang kedua, mencari orang yang berdoa kepadanya, ya, untuk diberi. Yang pertama, mencari yang berdoa untuk diijabah. Yang kedua, mencari yang meminta untuk diberi. Dan yang ketiga adalah untuk mencari orang yang minta ampun dan Allah akan ampuni. Dalam riwayat lain, yang kedua itu mencari orang yang minta perlindungan untuk Allah lindungi. Jadi tujuan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, satu, yang berdoa akan diijabah. Yang kedua, yang minta pertolongan akan ditolong. Yang ketiga, yang minta ampunan akan diampuni. Kata para ulama menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari ini, itu poinnya. Poin itu yang penting kita setiap tahajud merasakan bahwa Allah sedang menghampirinya. Allah sedang turun ke langit dunia. Allah sedang menyapa penghuni dunia. Sama'id dunia itu kan berarti segala sesuatu yang ada di langit dunia. Allah sedang turun ke langit dunia untuk mendengarkan yang berdoa, untuk memberi perlindungan yang meminta, dan untuk mengampuni orang yang istighfar kepadanya. Mudah-mudahan kita dapat merasakan suasana itu sehingga tahajudnya itu makin mantap, tahajudnya makin semangat karena Allah persaksikan langsung dari langit dunianya. Kalau idealnya jam berapa? Idealnya jam 3. Jam 3. Idealnya itu jam 3. Kemudian sebelum subuh istirahat dulu. Itu Nabi tidak pernah meninggalkan itu. Istirahat sebelum subuh. Dan iya, nggak lenyap supaya subuhnya itu segar gitu. Soalnya kalau manteng dari malam terus sampai ke subuh rada-rada berat subuhnya itu. Tapi kalau ada istirahat jeda dulu setengah jam, itu subuhnya itu segar. Mestinya. Tapi prakteknya mah kadang-kadang kalau model-model orang kita biasa cuma 12. Jadi setiap kita tahu kelemahan masing-masing. Kalau sekiranya tidur sebelum subuh itu 12, mendingan jangan. Tapi saya pernah nyoba ditidurkan setengah jam, itu emang segar sekali subuhnya itu, enak sekali segar. Tidak ada ngantuk sedikit pun setelah subuhnya itu. Jadi jika dipraktekkan dan kita terbiasa, insya Allah itu akan baik. Nah, berikutnya hadis ke-573 ini dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha su'ilat kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Qalat kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Fa yusalli summa yarji ila firashihi. Nabi SAW itu kebiasaan malamnya, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu tidur lebih awal. Jadi kalau bahasa Arabnya mah nama mubakiran wastaiqadha mubakiran. Itu saya ingat dulu di pesantren dikencengin sama gurunya itu. Ikutin nama Ahmad mubakiran wastaiqadha mubakiran. Si Ahmad tidur dengan segera dan bangun pun dengan segera. Di pelajaran bu santri nama mubakiran wastaiqadha mutaakhiran. Si Ahmad tidur pangeulana hudang pangakhirna gitu. Itu di pesantren dilafziahkan, dikencangkan, dibaca, itu biasa. Untuk membiasakan bahasa. Nabi SAW terbiasa tidur di awal malam, lalu bangun di akhir malam. Jadi Nabi SAW tidak begadang. Beliau itu selalu tidur awal dan bangun awal. Fa yusalli summa yarji ila firashihi. Kemudian sholat malam. Setelah sholat malam selesai, beliau kembali ke tempat tidurnya, tidur lagi sebelum subuh. Fa idza adzana al-muadzin, tapi kalau azan dikumandangkan wasaba. Wasaba teh ngorejat loncat, Pak. Urang mah kan dibuai ku ada nah limpuk ya. Tibra deui we. Mulai. Nabi sallallahu idza adzana al-muadzin, saat muadzin berkumandang azan, wasaba loncat. Fa in kana bihi hajatun iktasal. Kalau dalam kondisi junub mandi dulu ya. Wa ila tawadhu, kalau enggak langsung wudu dan pergi ke masjid. Nah, ini yang ditanyakan kemarin oleh Pak Dr. Hikmat, hadis Bilal ya. Rasulullah SAW memberitahu kepada Bilal bahwa ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan
kok aku mendengar suara sendalmu di surga. Ingat, dafana alaik, bukan sendalnya sudah di surga. Kan kemarin ayat menganggap bahwa ada nabi katanya sudah masuk surga, balik ke dunia ketinggalan surga, sendalnya ketinggalan. Nabi Idris. Nabi Idris. Nah itu cerita seperti itu tidak ada dasarnya ya. Tidak ada dasarnya. Bilal itu Nabi mengatakan dafan alaik, aku mendengar suara terumpahnya Bilal ada di surga. Jadi bukan sendalnya sudah di luar ke sana, tapi terumpahnya terdengar di sana. Lalu Nabi bertanya, wahai Bilal, kamu mengamalkan apa sampai aku dengar suara terumpahmu di surga? Kata Bilal, ya Rasul, aku tidak punya ibadah yang istimewa, biasa saja. Tidak toh-tohan, ibadah biasa saja. Tapi aku selalu setelah wudhu melakukan sholat 2 rakaat. Itu ada dalam hadis Bukhari. Jadi hadis sahih bahwasanya ada sholat sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Gara-gara sebelumnya Bilal melaksanakan itu dan Nabi diberitahu lalu Nabi membiarkan. Kalau ada sunnah semacam itu disebut dengan sunnah takriri atau sunnah takririyah, penetapan Nabi atau diamnya Nabi ketika sahabat melakukan sebuah ibadah ya, pembiaran tersebut jadi hukum, namanya sunnah takririyah. Tapi para ulama hadis merinci lagi, urutan sunnah takririyah itu di bawah sunnah qauliyah. Jadi apa yang diucapkan Nabi itu lebih kuat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hukum yang terucap dari Nabi lebih kuat dari hukum yang dibiarkan oleh Nabi dilakukan oleh sahabat. Itu dalam rincian ilmu hadis lebih detail lagi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ahli tahajud sehingga Allah memberikan faedahnya kepada kita. Karena orang ahli tahajud itu jaminannya surga. Ahli tahajud itu jaminannya surga. Banyak ayat menunjukkan tersebut, banyak hadis menunjukkan tersebut. Di antara ayat adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam asqa rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli tahajud akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat terpuji di surga. Tempat yang baik di surga, yang tinggi. Adapun hadis Nabi bersabda, afsus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wastul bilail wa nasmiyah. Tebarkan salam, jalin silaturahim, kasih makan orang-orang, maka nanti kamu akan sholat malamlah kalian di waktu malam, maka kalian nanti akan masuk surga dengan selamat. 4 orang tuh, yang menjalin silaturahim, yang sering mengucapkan salam, yang sering tahajud, dan memberi makan. Ini Nabi SAW menjaminkan surga untuk mereka. Tadkhulul jannata bisalam. Masih seputar tentang tahajud. Ini bagaimana tata cara tahajud yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha su'ilat, kaifa kanat salatu Rasulillah? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah istri Rasulullah, bagaimana salatnya Nabi SAW ketika Ramadan? Maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala, Nabi SAW baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tahajudnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Baik di Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tahajudnya beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, salatnya 4-4. Falatasal an husnihina wa tulihina, jangan tanya panjangnya ataupun baiknya suara beliau, salat beliau. Suma yusolli arba'an, kemudian beliau juga salatnya itu 4 lagi. Berarti 4, kemudian 4, kemudian summa yusolli salasan, kemudian 3. Jadi 4-4-3. Formasi menyerang. 4-4-3. Baikna tilu menyerang, opat tengah opat menyerang itu mah. Nah, di kita tarawihnya posisi bertahan. 2 2 2 2 2 2 2 3. Itu formasi bertahan. Makanya saya kalau mau ngimami di Bandung nanya dulu ke DKM, "Pak, menyerang atau bertahannya?" Bertahan saat, oh berarti 2-2. Oh di dia mah formasi menyerang Pak, Persil. Oh mantap, opat.
443. Tapi dalam hadis lain riwayat Tirmizi, Aisyah menceritakan di dalam riwayat yang lain bahwa sholatnya beliau itu masna. Apa masna? Dua. Ya, bahkan di Bukhari pun ada di penjelasan sebelumnya yang awal-awal dulu kita mengkaji kitab ini dijelaskan juga bahwa sholat beliau itu disebutkan masna. Artinya apa? Artinya yang mau masna summa salasa silahkan. Yang mau 2-2-2-3 silahkan. Yang mau 4-4-3 juga silahkan. Masing-masing punya dalil yang kuat. Jangan orang pasya. Jadi itu mau opat terehnya aing ngalah terehnya mah pakai pek. Tapi ulah nyalahkeun ini. Yang tereh maka tapi jangan menyalahkan yang kedua. Fakultu ya Rasulullah atana muqabl an tutira faqala ya Aisyah inna aini tanamani wa la yanamu qalbi. Lalu Aisyah bertanya, apakah engkau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, sesungguhnya kedua mataku tidak tidur. Sesungguhnya kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ini khusus Nabi SAW. Jadi Nabi itu matanya terpejam tidur tapi hatinya terjaga. Jadi beliau itu tidak tidur hatinya. Berzikir. Karena apa? Karena Nabi itu dalam posisi menerima wahyu terus. Jadi beliau hatinya tidak tidur. Urang kan kebluk dua-duanya. Hatena tibra, awak nage ya kebluk. Udah sempurna lah itu. Teka-teka ngacan suara kebakaran gitu kadang kalau gedor mana teh. Wudu tidak batal. Kalau Nabi SAW hatinya tidak tidur. Wudu. Ya. Wudunya tidak batal. Wudu tidak batal kan tidak tidur beliau. Iya, hatinya akan kontak. Hatinya kontak dengan Allah Jadi Ta'ala. kalau bangun dia tidak bisa wudu lagi. Kan ke kamar mandi kan ada keperluan hajat. Kan ada Rasulullah SAW itu kan diceritakan bahwa apa namanya ke MCK kan segala macam. Jadi seperti pada kebanyakannya. Namun hati beliau tidak tidur dan matanya tertidur itu adalah sahih, adalah benar. Sehingga beliau senantiasa beribadah, berzikir ya, membaca Quran, tidak dengan wudu yang banyak. Tapi ketika beliau ke toilet ya beliau berwudu. Kalau tidak batal beliau tidak wudu karena selalu dalam keadaan suci beliau. Berikutnya bab tentang makruh hukumnya memaksakan diri untuk ibadah. Jadi ini ceritanya Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW masuk ke tempat sholatnya Aisyah di masjid berarti ya. Atau di rumah beliau ya. Tidak diceritakan di sini. Fa idza hablun mamdudun baina sariyatain. Nabi melihat ada tali terpasang di tempat itu. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadzal hablu? Ini punya siapa tali ini?" Lalu dijawab, "Hadza hablu li Zainab." Ini talinya Zainab, istri beliau. Fa idza fatarat ta'allaqat bi. Zainab itu tahajudnya rajin. Kalau sudah letih badannya, malas dalam kata capek, itu karena tali. Jadi sholat nanti megang tali supaya tidak capek. Jadi sholat nangtung nanti ku tali dibantu gitu. Bersandar. Nanti masjid pasang tali gitu. Tapi apa kata Nabi? Faqala Rasulullah la hullu, lepaskan. Maksudnya talinya cabut semua itu. Liyusolli ahadukum nasyatahu. Salatlah kalian semampu kalian. Fa idza fatara falyaqud, kalau capek, kalau tidak kuat falyarkud, duduklah. Jadi jangan memaksakan diri salat muntang kena tali atau nyender karena tembok. Kalau masih suka ada tiangnya tuh. Masih ada di tiang begitu. Tarawih pak kuatnya itu. Dan karena tiang, kata Nabi, "Kulluh." Apa kulluh itu? Lepaskan itu. Ya, kalau tiang bisa dilepaskan, maksudnya tali itu lepaskan.
Sendaknya di antara kalian sholat sesuai dengan kemampuannya. Jangan memaksakan diri. Diceritakan juga ada orang namanya Abdullah bin Amr. Disebutkan qala li Rasulullah SAW, ya Abdullah la takun misla fulan. Rasul mengingatkan Abdullah bin Amr, jangan seperti si fulan. Tuh lagi, kalau masalah negatif itu Rasul menyebutnya fulan. La takun misla fulan. Jangan jadi seperti si fulan. Kenapa si fulan? Dia itu ibadah terus, lupa hak keluarganya. Berang puasa terus, puting tahajud terus, ibadah wae maca Quran ti sore sampai ke puting sampai terus ke subuh. Keluarganya tidak disentuh, tidak diperhatikan. Nabi mengatakan la takun bisa pun ulah juga si fulan. Mana ulah juga si fulan. Kenapa? Karena dia melupakan hak yang lain. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dalam riwayat ini fulan itu biasa qiyamul lail lalu melupakannya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam ibadah, jangan juga terlalu taksir, lalai gitu. Sedang-sedang saja. Bahkan di hadis minggu kemarin kita menyebutkan Rasulullah SAW itu terlihat seperti dalam sebulan itu kadang puasa terus, kadang nggak puasa terus. Jadi Nabi tidak pernah terlihat satu bulan itu puasa terus. Juga Nabi tidak terlihat satu bulan itu buka terus. Jadi orang yang mengira Nabi Muhammad akan mengatakan Nabi tidak pernah puasa sunnah. Tapi juga orang akan mengira Nabi kok puasa terus gitu. Jadi kesimpulannya dalam sebulan itu Nabi kadang ada puasanya, terus kadang dalam sebulan tidak puasa sama sekali. Hanya tampaknya saja kan, hanya tampaknya saja. Kalau penjelasan dari para ulama di dalam syarahnya itu Nabi SAW kadang dalam sebulan tidak melakukan puasa sunnah sama sekali. Tapi di bulan lain kadang melakukan sunnah secara lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi inti nama yang ibadah-ibadah seperti sunnah itu dilakukan sesuai dengan antusias dan kemampuan kita. Jadi beliau pernah tidak terlihat puasa sunnah sebulan penuh, juga beliau pernah terlihat dalam sebulan itu puasa terus. Jadi inti nama jangan memaksakan ibadah-ibadah sunnah seperti itu. Tapi jangan juga lalai. Nabi mengatakan jangan seperti si fulan, karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia itu biasa tahajud lalu tidak tahajud. Atau dapat diartikan karena yaqumul lail, dia itu bangun malam begadang tapi tidak tahajud. Nah ini ngobrol di pos ronda tapi bukan jadwal ronda. Kalau jadwal ronda itu kewajiban. Atau dia sebagai satpam itu tugas dia. Pahala tahajudnya dapat dari dia berjaga. Tapi Nabi yang di sini sebutkan jangan seperti fulan wahai Abdullah. Kenapa? Si fulan itu malam tuh bangun terjaga tapi dia tidak sholat. Jadi di sini ada semacam larangan, ada semacam hukum yang makruh orang yang bangun malam, begadang malam tapi tidak sholat malam. TikTok sampai jam 3. Zaman sekarang ini waktu kita nih habis oleh media sosial. Saya berpikir kenapa waktu begitu cepat selama ini gitu? Apakah emang tanda kiamat? Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena cepatnya waktu kita itu kita terlalu banyak dihibur oleh fasilitas. Kita tuh dihibur terus oleh teknologi. Sehingga waktu itu enggak terasa. Coba aja sekarang buka TikTok jam 9 malam, dijamin enggak tidur itu. Sampai jam 11 masih gini. Ada jam 11 buka Facebook, terus sampai jam 2. Jam 2 buka lagi YouTube terus sampai subuh. Lihat anak-anak muda sekarang banyak yang gitu, termasuk orang tua juga. Jadi tidak beda gitu lah, tidak beda. Jadi kita ini banyak dihibur oleh hiburan. Waktu semakin cepat, waktu terasa semakin cepat karena kita terhibur dengan media sosial. Tapi sisi lain jangan-jangan ini ada upaya, ada usaha global untuk melalaikan umat manusia dari tugas-tugas peradabannya. Kalau umat Islam berarti dari ibadahnya, kalau umat lain berarti dari produktivitas dia memajukan dunianya. Sehingga nanti dunia itu milik mereka aja tuh yang punya program itu.
dan mungkin faktanya juga sudah. Alhamdulillah ya, kita jangan sampai bangun malam tapi tidak sholat malam. Karena yaqumul lail, dia bangun malam tapi tidak sholat malam. Itu Nabi berpesan kepada sahabat Abdullah bin Amr untuk tidak menjadi orang seperti itu. Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai fulan, jangan kamu seperti wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan, dia sholat malam, dia bangun malam tapi tidak sholat malam. Kalau yang saya baca di kitab induk ya, nonton bola kuat, kadang-kadang tapi itu sholat. Makanya kita prinsipnya sholat malam tetap sholat malam, walaupun nonton bola gitu. Jangan merugikan akhirat kita demi untuk meraih kepuasan dunia kita. Jadi tetap kita sholat malam. Tapi kadang itu mepet-mepet sholat nanti di pas turun minum babak kedua, babak satu ya. Babak satu beres istirahat kan, 15 menit kesempatan tahajud gitu. Jadi tahajud nanti nyelap gitu. Tahajud nanti nyelap gitu. Nyata ge bari kaganggu ku suara komentator gitu. Di komentator wah gitu, jadi tidak khusyuk. Jadi itulah idealnya memang sholat tahajud dulu gitu. Baru kalau mau ada yang mubah-mubah turun. Silahkan ya, tidak apa-apa. Prioritas. Ya, mana prioritas. Nah, itu ini doa tentang apa sih yang dibaca setelah tahajud gitu. Kan kita bingung nih setelah tahajud tuh ngomong naon deui ya gitu. Baca apa lagi nih setelah tahajud? Perasaan loba tahajud teh itu misalkan gitu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Man ta'ara minal lail faqala, barang siapa yang melakukan sholat malam dan membaca ini, gak sederhana ini doanya Pak. Jadi setelah tahajud baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian di akhir Allahumma gfirli, lalu dia berdoa. Apa kata Nabi SAW? Ustujiba lahu, maka doanya akan dikabulkan. Fa in tawadda'a wa shalla, lalu apabila dia sholat, qubilat sholatu, akan diterima sholatnya. Jadi ini hadis memberikan informasi kepada kita, jika sholat kita ingin diterima, tahajudnya baca doa ini. Doanya gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kata hadis, kata Nabi SAW, fa in tawadda'a wa shalla, apabila dia wudu dan salat, qubilat sholatu, salatnya tahajudnya akan diterima. Jadi kita seolah-olah kita diberitahu kalau tahajud ingin diterima, baca doa ini. Doanya gampang ya, supaya tahajud diterima. Qubilat sholatu. Dan apabila dia berdoa, menyempatkan doa, ustujiba lahu, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahajud babnya telah akhir selesai ya. Mudah-mudahan kita dapat semangat baru, tambahan baru untuk sholat tahajud, karena faidah dan fadilahnya sangat besar sekali. Namun gangguannya dan juga godaannya sangat besar. Satu, memang syaitan membuai-buai kita dan mengatakan lailun tawil, di dalam hadis tadi, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidurlah kau dengan nyenyak. Ya, kemudian syaitan selalu menghembuskan supaya kita tidak bangun. Kemudian bab berikutnya adalah bab tatawwu, bab tentang sholat tatawwu, sholat sunnah ya maksudnya, sholat tatawwu. Namun sebelum kita masuk ke bab itu, ini ada keterangan sedikit tentang sholat istikharah ya. Karena Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah fil umuri kama yu'allimuna surata fil Quran, minal Quran. Nabi SAW mengajarkan kepada kami sholat istikharah seperti giatnya Nabi mengajarkan kepada kami Quran.
Itu pentingnya, betapa pentingnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu sangat penting. Bahkan Nabi mengajarkan istikharah kepada kami, kata sahabat, seperti rajinnya Nabi mengajarkan Al-Quran. Kalau orang ngajarkan Quran, kumaha biasanya? Teliti, telaten, detail. Di Indonesia alif-alifan heula. Kemudian setelah itu panjang pondoknya, setelah itu sifatul hurufna, ahkamul hurufna, mungkin ahkamul tajwid, baru setelah itu belajar langgam. Detail, rinci, telaten, sabar, ulet, tekun, sampai akhirnya lulus. Nah, kata sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Nabi mengajari kami sholat istikharah, leukeun, tekun, sareng, telatennya seperti Nabi mengajarkan Quran. Berarti betapa pentingnya sholat istikharah. Kapan dilakukan sholat istikharah? Sholat istikharah dilakukan kapanpun kita memiliki kegundahan atas pilihan dalam hidup kita. Idza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang punya pikiran atau kegundahan dalam hal sesuatu apapun, lakukan sholat 2 rakaat. Jadi urusan apapun yang membuat kita kepikiran, ambil sholat 2 rakaat. Nabi SAW apabila ada urusan yang membuat beliau berpikir atau kepikiran oleh beliau, selalu ambil sholat 2 rakaat. Budak can balik di sekolah, sholat 2 rakaat. Kepikiran terus. Kemudian ada yang belum dibayar, sholat 2 rakaat. Ada kepikiran apapun lah, kan di dunia kan banyak yang kepikiran seperti itu. Maka itu ambil sholat 2 rakaat. Turing terjadi, sholat 2 rakaat. Kan kepikiran terus itu, bagian kepikiran, bagian apa. Jadi istikharah itu artinya Istikharah itu minta yang terbaik. Istikharah dari kata khair. Khair kan baik. Ditambahkan huruf alif, sin dan ta sebagai huruf tambahan menjadi wazan istaf'ala. Dalam bahasa Arab istaf'ala itu talabul fi'il, meminta sesuatu. Istaf'ala dimasukkan ke kata khair, artinya apa jadinya? Meminta sesuatu yang baik. Meminta kebaikan, meminta yang lebih baik, meminta yang lebih cocok buat kita, istikharah. Maka Nabi bersabda, tidak akan merugi orang yang istikharah. Meminta pilihan. Meminta pilihan. Pilihan yang terbaik. Meminta sesuatu yang baik. Pilihan itu. ya, misalnya dari 5 macam. Tidak mesti pilihan sebenarnya. Apapun yang membuat kita gundah, ambil sholat sunnah 2 rakaat. Ya, tidak mesti pilihan. Meminta yang terbaik. Ya. Tidak mesti pilihan. Di sini juga disebut idza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang hamma itu gundah gulana. Ahadukum di antara kalian bil amri, dengan urusan suatu, faliyarkab, maka ambillah salat 2 rakaat. Lalu bacalah doa ini, istikharah doanya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Doanya panjang. Yang jelas apabila ada sesuatu urusan yang membuat kita ini gundah, membuat kita ini kepikiran, lakukan sholat 2 rakaat. Kepikiran hoyong calon, hoyong nikah, sanes nikah yang macan. Daya hiji acan ibu Mina. Daripada luman lamun nyandak sholat 2 rakaat. Allah. Meminta yang terbaik, minta yang terbaik. Saya nikah lagi apa enggak? Tanpa kita menyebutkan hajatnya pun Allah sudah tahu apa yang kita bimbangkan ini. Jadi kalau doanya dibaca lebih afdol, kalau tidak dibaca Allah sudah tahu apa yang kita humumkan, kita gundahkan dalam sholat tersebut. Nanti jawaban istikharah itu dalam mimpi biasanya. Ya, ada riwayat di bawah jawaban istikharah dalam mimpi. Kalau tidak ada dalam mimpi, berarti bentuknya nanti diberi ketetapan untuk mengambil pilihan kita. Akan diberikan keyakinan ini yang baik, ini yang cocok, saya pilih ini, saya yakin ini baik. Nah itu diberikan ketetapan, kemantapan dalam memilih pilihannya. Istikharah. Jadi asumsi kita bahwa istikharah itu hanya untuk memilih, itu mohon direvisi. Kan dulu mah kita istikharah kalau mau nikah istikharah, kalau mau ngambil kuliah istikharah, kalau mau dagang istikharah. Iya itu betul. Tetapi Nabi melakukan istikharah itu bukan hanya untuk memilih saja, tetapi kalau ada sedikit kegundahan atau ada kepikiran tentang sesuatu, Nabi selalu mengambil sholat 2 rakaat dan membaca doa istikharah.
berangkat enggak nih, enggak berangkat atau berangkat, ataupun jalan apa enggak, mulai apa enggak dan sebagainya, itu istikharah 2 rakaat dalam segala halnya. Jadi biasakan istikharah dalam segala hal, bukan hanya untuk memilih keputusan yang berat, tetapi keputusan yang ringan pun Nabi menganjurkan apabila itu jadi pikiran kamu, sholatlah 2 rakaat dan bacalah doa istikharah. Ya. Wa yusammi hajatahu. Nah, setelah membaca doa istikharah, silahkan sebutkan hajatnya. Jadi istikharah dengan sholat hajat itu adilanceuk, Pak. Istikharah sama hajat adilanceuk. Bisa dengan istikharah lalu menyebutkan hajatnya, bisa dengan hajat lalu berdoa apa hajatnya. Jadi memohon kepada Allah itu dengan sholat itu bisa 2, bisa dengan sholat hajat khusus, sifatnya sholat mutlak, masuknya nafilah biasa, atau dengan istikharah, ya, dengan baca doa istikharah dan menyebutkan hajatnya. Ada 2 cara berarti. Nah, terakhir sebagai penutup, ya, hadis Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala raka'atil fajr. Dari seluruh salat sunnah, baik yang sunnah muakkadah, baik yang nafilah muakkadah, baik yang nafilah biasa, seluruh salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang paling dijaga betul-betul baik-baik mati-matian melebihi salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Eta kokojo sunnah nupang kokojona rawatib, kokojona qobliyah ba'diyah, kokojona sholat sunnah, semuanya itu 2 rakaat sebelum subuh. Maka kerugian besar bagi orang yang tidak sempat 2 rakaat sebelum subuh. Sampai Imam Hanafi menyuruh kita untuk lakukan setelah subuh qodoan. Kapan? Sampai waktu zuhur 10 menit sebelumnya. Karena 10 menit sebelum zuhur kan waktu larangan. Jadi waktu batas akhirnya. Jadi kalau kita tadi misalkan nggak qobliyah subuh karena terlambat, para imam memberikan toleransi. Silahkan lakukan qobliyah subuh setelah subuh sampai sebelum zuhur. Tapi niatnya nanti qodoan. Dalam fikih Syafi'i, fikih Hanafi, qoda'us sunnah itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah melakukan ba'diyah zuhur setelah asar. Hadis Bukhari, hadis Sahih. Ketika Nabi sholat setelah asar, ya, ditanya oleh sahabat, ditanya, ya Rasulullah, bukankah Anda melarang kami 2 rakaat? Bukankah Anda melarang kami sholat sunnah setelah asar? Kok Anda melaksanakannya? Sahabat mengingatkan, jangan-jangan Nabi lupa gitu. Namanya manusia ada lupanya. Setelah Nabi selesai, assalamualaikum, beliau mengatakan, ini sholat ba'diyah zuhur, karena tadi ada tamu, saya tidak sempat melaksanakannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwa qada sunnah itu ada dalam Islam. Qada sunnah itu ada dalam Islam. Kalau Nabi mengqada ba'diyah zuhur ke asar, apalagi mengqada qobliyah subuh ke ba'da subuh, lebih dekat lagi. Jadi sangat penting 2 rakaat sebelum subuh itu. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW misalkan lam yakun, Nabi tidak pernah ala syai'in, apapun kondisinya, dari seluruh sholat sunnah, asyaddu minhu ta'ahudan ala rak'atai al-fajr, ya. Kecuali sholat sunnah 2 rakaat fajar. Dari kondisi apapun, sibuk apapun, ataupun kondisi bagaimanapun, Nabi tidak pernah memegang kuat erat syadid, yaitu mempertahankan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Walaupun dalam safar, walaupun dalam keadaan perang, walaupun dalam keadaan takut, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat subuh. Sampai boleh dikodok setelah subuh. Poin pentingnya, kalau sunnah sebelum subuh aja begitu hebat, Nabi tidak pernah meninggalkannya, apalagi subuhnya. Komode subuhnya. Tapi itu mau wajib. Anak buah nawe gitu tidak pernah sehebat apapun urusan tidak pernah tinggalkan komode subuhnya. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Jangan sampailah salat 2 rakaat sebelum dilewatkan. Kalau sampai kelewat karena urusan tertentu, misalkan mani junubna lami teuing, misalkan nahar cai heula lami teuing, sampai tidak, silahkan qada sunnah qobliyah ba'da subuh.
sesuai dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abi Hanifah. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiquna illa billah wa lakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.